So in this moment, we must be crystal clear. We stand with Israel. We stand with Israel. We will make sure Israel has what it needs to take care of its citizens, defend itself, and respond to this attack. Thousands of Israeli troops continue to sweep through southern Israel looking for any Hamas fighters still hiding in the area. Over 100,000 Israeli reservists are massed around the Gaza border in preparation for a potential ground invasion. Sudah hampir sebulan lamanya, Zionis Israel terus melancarkan serangan udara ke tanah Palestina. Meskipun Israel telah mendapat kecaman dari beberapa negara di seluruh dunia, tapi mereka tetap tidak memperdulikannya sama sekali. Bahkan organisasi tertinggi di dunia, yaitu Perserikatan Bangsa-Bangsa atau PBB, yang telah menyerukan untuk gencatan senjata pun tidak dihiraukan oleh PM Israel. Calls for a ceasefire are calls for Israel to surrender to Hamas, to surrender to terrorism, to surrender to barbarism. That will not happen. Mereka tak hanya menghancurkan bangunan rumah saja, tenda pengungsian, sekolah, bahkan rumah sakit menjadi sasaran kebengisan Israel. Dikutip dari AP News per 30 Oktober 2023, saat ini korban tewas di Gaza telah tembus di angka lebih dari 8.000 orang. Rata-rata yang syahid dalam peristiwa ini adalah wanita dan anak-anak, yang sebenarnya sangat menyalahi aturan dari perjanjian Jenewa. Tapi di balik ngerinya suasana yang terjadi di sana, ada banyak kejadian unik yang terjadi. Salah satunya adalah jasad seorang pemuda Palestina yang mengeluarkan wangi semacam wangi minyak kasturi. تشهد من رائحة الأموات إلا هذا الشهيد أصبح مزارا للناس من رائحة المسك. الإسعاف مش راضي ينزلوا كان؟ صحيح الإسعاف لولا إنه اتخلف الإسعاف كان هذا الشهيد ضل في الإسعاف. ما شاء الله ريحته كريحة المسك لحتى الآن المجمع كله هذه الغرفة دائما الله يعزك بتريح ريحة مثلا. لكن الشهيد أول ما وصل الغرفة هان ملى كل الغرفة ريحة المسك. هاي الشباب زي ما أنت شايفين قاعدين بيجوا لسه عشان يشموا. Berdasarkan video yang beredar di media sosial, terutama di Instagram, terlihat beberapa tim medis tengah mengelilingi jasad seorang pemuda yang berlumuran darah di bagian belakang kepala dan juga ada beberapa noda darah juga yang ada di badannya. Diketahui, penguburan jasad pemuda yang telah meninggal beberapa hari sebelumnya itu sampai ditunda karena jasadnya itu mengeluarkan aroma wangi semerbak yang menyebar ke seluruh ruangan di rumah sakit. Salah seorang tenaga medis di rumah sakit itu mengatakan, jenazah pemuda ini sudah beberapa hari mau dikubur, tapi karena wanginya dia bisa sampai mengharumkan seluruh ruangan ini, maka penguburannya pun kita tunda dan tak perlu dimandikan sebelum dikubur. Dalam salah satu hadis, Rasulullah SAW pernah bersabda, "Bungkuslah jasad mereka sekalian dengan darah-darahnya juga. Sesungguhnya mereka akan datang di hari kiamat dengan berdarah-darah. Warnanya warna darah, namun aromanya seharum kasturi." Hadis riwayat An-Nasa'i dan Ahmad. Sontak saja, video itu mendapat ribuan like dan berbagai komentar dari netizen. Sebagian besar komentar berisi takbir dan kalimat thoyyibah lainnya. Beberapa komentar tentang beruntungnya pemuda tersebut meninggal dalam keadaan yang syahid. Tidak kaku, bahkan darahnya masih segar dan hanya seperti orang yang sedang tidur, tulis salah satu pengguna Instagram. Masya Allah, padahal beliau sudah meninggal 3 hari. Tapi darahnya masih segar dan bau wangi. Badannya pun tidak kaku, komentar yang lain. Sebenarnya kejadian luar biasa seperti ini tidak hanya terjadi di rumah sakit itu saja. Ada seorang pria asal Palestina menjadi saksi bagaimana para syuhada yang meninggal akibat serangan Israel dan jasadnya masih tertimbun di bawah reruntuhan, jasad-jasad itu pun sama sekali tidak mengeluarkan bau busuk. Syekh Riyad Owarzazi bersaksi bahwa dirinya dan warga Palestina mencium wangi kasturi di seluruh penjuru Gaza. Aroma kasturi di seluruh Gaza. Orang-orang yang menggali ke bawah puing-puing untuk mencapai para syuhada mencium aroma kasturi. Syekh Riyad juga mengungkapkan, dengan aroma kasturi yang merebak di Palestina, menandakan kemenangan umat muslim di Palestina semakin dekat. Orang mencari para syuhada di bawah puing-puing dan mencium aroma kasturi. Allahu Akbar walillahil hamd. Kemenangan dari Allah telah datang, bersabarlah.
Insya Allah, Allah Subhanahu wa Ta'ala telah berjanji dan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan menepatinya, kata Syekh Riyad. Selain berbau wangi, tetesan darah orang yang mati syahid itu dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala, ada dua macam tetesan yang paling dicintainya. Yang pertama adalah tetesan darah para syuhada, dan yang kedua adalah tetesan air mata orang yang takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan tetes darah para syuhada adalah satu tetesan yang paling dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana sabda Nabi SAW. Tidak ada sesuatu yang dicintai Allah Subhanahu wa Ta'ala daripada dua macam tetesan atau dua macam bekas. Tetesan air mata karena takut kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan tetesan darah yang bertumpah di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan adapun bekas itu adalah bekas berjihad di jalan Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan bekas penunaian kewajiban dari kewajiban-kewajiban Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hadis riwayat At-Tirmizi. Kemudian jasad orang yang mati syahid mendapatkan kemuliaan di mana jasadnya setelah dikubur tidak dimakan tanah. Akan tetapi utuh seperti ketika baru dikuburkan meskipun sudah lama meninggal dunia. Kemudian aku tidak tega meninggalkannya dengan yang lainnya. Maka aku keluarkan jasadnya setelah 6 bulan. Ternyata bentuknya masih sama dengan bentuk ketika dikuburkan, kecuali bagian telinganya. Hadis riwayat Bukhari. Ada cerita menarik juga teman-teman. Salah seorang pria warga Gaza juga memberikan kesaksian tentang istri kerabatnya yang berasal dari Suriah suatu malam bermimpi bertemu dengan Nabi Muhammad SAW. Jadi tepat setelah rumah sakit di Gaza dibombardir, di sana terdapat saudara dia bercerita kepada kami tentang istrinya yang dari Suriah. Di mana malam itu dia terus menangis seperti yang kita semua lakukan, sambil menangis dan dia banyak berdoa. Dan malam itu saat dia tidur, dia bertemu Nabi Muhammad SAW dalam mimpinya, kata pria Gaza tersebut. Lalu diungkapkan oleh pria itu juga dalam mimpi istri kerabatnya itu, dia melihat Nabi Muhammad SAW sedang duduk di pelataran Masjid Al-Aqsa. Di sekeliling Nabi Muhammad SAW terlihat orang-orang Muslim yang bercerita tentang kondisi mereka. Dalam mimpinya, dia melihat Nabi Muhammad SAW di alun-alun Masjid Al-Aqsa duduk manis. Di sekeliling Nabi Muhammad SAW terdapat banyak orang-orang Muslim. Mereka menceritakan kepada Nabi Muhammad SAW tentang sakit dan kesedihan yang mereka rasakan, ujarnya. Dalam mimpi itu juga, wanita tersebut menjelaskan bahwa Nabi Muhammad SAW menyebut kalau kemenangan umat Muslim sudah berada di depan mata. Nabi Muhammad SAW pun tetap mendengarkan sambil tersenyum. Lalu Nabi SAW mengatakan kepada mereka, "Kabar baik untukmu, kabar baik. Kemenangan telah dekat," ujar pria Palestina itu. Wallahu a'lam bishawab. Semoga kisah ini bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Yang benar datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Khilaf atau keliru itu datangnya dari saya pribadi sebagai manusia biasa. Sampai ketemu di kisah-kisah seru yang penuh makna selanjutnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.